Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran Matematika kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita akan belajar bab baru, yaitu bab 7 tentang lingkaran. Di video ini akan dibahas mengenai apa itu lingkaran dan apa saja unsur-unsur lingkaran itu. Siapkan alat tulis kalian, yuk kita belajar. Sebelum kita mulai belajar, saya akan menjelaskan tujuan dari video pembelajaran ini, yaitu memahami konsep lingkaran, memahami unsur-unsur lingkaran, dan menentukan unsur-unsur suatu lingkaran. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan titik-titik yang berjarak sama ke suatu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat. Perhatikan gambar lingkaran ini. Terdapat titik pusat, kita sebut saja titik O. Kemudian ada titik A dan titik B di tepi-tepi lingkaran. Maka, apabila bangun tersebut adalah lingkaran, jarak antara titik O ke titik A akan sama dengan jarak dari titik O ke titik B. Seperti itu ya, bisa dipahami kan tentang konsep lingkaran? Unsur-unsur lingkaran. Ada 7 unsur lingkaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, jari-jari dengan simbol R. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Contohnya di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian di bagian tepi lingkaran terdapat titik A. Nah, garis dari O ke A inilah yang disebut dengan jari-jari. Unsur kedua adalah diameter dengan simbol D. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain, tapi harus melewati titik pusat. Misalnya, titik A dan titik B ini adalah titik yang berada pada tepi lingkaran. Nah, garis yang menghubungkan dari A ke B inilah yang dimaksud diameter. Ingat ya, diameter itu wajib melewati titik pusat. Apabila kita perhatikan baik-baik, jari-jari kan yang ini, terus diameter kan yang ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari, atau bisa dikatakan jari-jari itu setengahnya diameter. Lanjut, unsur ketiga adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Busur terdiri atas 2 jenis, ada yang mayor, ada yang minor. Seperti namanya, mayor adalah besar, yaitu busur yang lebih dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan, busur yang mayor itu yang warna merah ini, sedangkan busur minor berarti busur yang kecil atau besarnya kurang dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan, contohnya yang warna biru ini. Nanti kalau di soal tidak disebutkan busurnya, mayor atau minor, berarti maksud soal itu adalah busur minor ya. Unsur keempat adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Supaya kalian lebih paham, coba perhatikan lingkaran berikut. Misalkan ada titik M dan titik N pada tepi lingkarannya. Berarti busur MN yang berwarna kuning ini kan? Nah, tali busurnya yang mana? Tali busur MN adalah garis lurus yang menghubungkan titik M ke N yang ini ya. Bedanya antara busur dan tali busur, kalau busur yang melengkung, kalau tali busur garis lurusnya. Coba kita perhatikan lagi. Kalau busurnya setengah lingkaran, seperti dari A ke B, maka tali busurnya sama dengan diameter. Nah, di antara semua tali busur yang ada di dalam lingkaran,
Diameter ini adalah tali busur yang paling panjang. Lanjut lagi, unsur kelima yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Oke, kita lihat gambar lingkaran berikut. Titik pusatnya kan O. Misalkan ada titik M dan titik N, maka tali busur MN kan yang ini. Lalu apotemanya yang mana? Apotemanya garis yang ini, dari pusat ke tali busurnya. Ini dikasih simbol siku-siku karena dia wajib tegak lurus. Lanjut ke unsur yang keenam, yaitu juring. Kalau tadi kita membahas garis pada lingkaran, untuk unsur keenam dan unsur ketujuh, kita bahas unsur lingkaran dalam bentuk luasan. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar lingkaran berikut. Misalkan jari-jarinya OP dan OQ. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari ini, yang saya arsir warna hijau ya, ini merupakan juring. Sebenarnya juring ada dua tipe, yaitu juring minor dan juring mayor. Ini adalah juring minor, sedangkan juring mayor ya yang ini. Sama seperti busur, jika tidak disebutkan mayor atau minor dalam soal, berarti yang dimaksud adalah juring minor. Unsur yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar lingkaran berikut. Misalkan ada busur PQ, tali busurnya kan garis ini. Nah, temberengnya adalah daerah yang dibatasi oleh busur PQ dan tali busur PQ. Ini yang diarsir warna orange ya. Tembereng juga ada dua tipe, yaitu tembereng minor dan mayor. Nah, yang ini adalah tembereng minornya, sedangkan tembereng mayor yang ini. Lagi-lagi ingat, jika tidak disebutkan mayor atau minornya dalam soal, berarti yang dimaksud adalah tembereng minor atau tembereng yang kecil. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang mari kita coba terapkan pengetahuan yang sudah kita pelajari barusan untuk menentukan unsur-unsur lingkaran pada contoh soal berikut. Lengkapi pernyataan berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, ini dibaca ruas garis OE. Ruas garis OE disebut dengan, kita lihat garis OE, ini merupakan jarak dari titik pusat ke titik pada tepi lingkaran. Ini dinamakan jari-jari. Yang kedua, ruas garis AD disebut, kita lihat garis AD adalah garis yang menghubungkan antara titik pada tepi lingkaran dan melewati titik pusat. Ini disebut dengan diameter. Ketiga, ruas garis OF disebut, kita lihat garis OF ini menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Dan ada tanda siku-siku yang artinya tegak lurus. Berarti ruas garis OF disebut dengan apotema. Selanjutnya, daerah arsiran DOE disebut dengan, sudah pasti juring ya, karena ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Selanjutnya, kita lihat di sini ada tanda seperti ini, dibacanya busur BC. Berarti busur BC disebut ya busur. Next, ruas garis BC disebut dengan, nah, ruas garis BC ini menghubungkan antara ujung busur BC. Berarti disebut dengan tali busur. Yang terakhir,
Daerah arsiran di atas ruas garis BC adalah, kita lihat, daerah yang diarsir merupakan daerah di antara tali busur dan busur, dinamakan dengan tembereng. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, selain kita sudah belajar mengenai konsep lingkaran, kita juga sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Ada 7 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.